وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Bismillahirrahmanirrahim. Materi Fiqhul Aqidah kita masih membahas kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Ma'ani Asma'illahil Husna. Setelah kita selesai membaca kitab Al-Iman, Arkanu, Haqiqatuhu wa Nawaqiduhu, sekarang kitab yang kedua terkait dengan penjelasan Al-Asma'ul Husna. Kita meyakini akidah kita adalah akidah Salafus Saleh, di antaranya Tauhidul Asma' was Sifat, dan itu harus dijelaskan agar kita menghayati betul ya akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah selesai membahas Al-Latif. Bagaimana Al-Latif ya, sudah kita bahas. Luar biasa latif, lutfullah kepada kita. Ya, tidak ada yang tersalah dalam baik dalam penciptaan kita, penciptaan diri kita, maupun di dalam menentukan sistem hidup untuk kita. Makanya Al-Latif itu kaitannya bisa dengan Allah Ta'ala dabbaral umura wa hakam. Allah yang benar-benar mengatur seluruh kehidupan kita, urusan kita dengan pengaturan yang sangat luar biasa, baik dan telitinya. Kemudian dalam penciptaan kita Allah sangat jawadun. Apa arti jawad? Sangat dermawan. Ya, kalau dermawan itu tidak diminta kan? Allah, kita nggak pernah minta bentuk tubuh kita seperti ini indahnya, tapi Allah berikan pada kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bisa aja ciptakan tubuh kita seperti kambing, seperti bisa aja. Tapi Allah lutfullah. Betapa ya Allah latif. Allahu latifun bi ibadihi. Betapa Allah Taala sangat latif. Ya. Kemudian juga dari sisi keadilan kelihatan juga lutfullah. Bagaimana Allah menempatkan sesuatu dari anggota tubuh kita umpamanya itu tidak ada yang tersalah. Bayangkan kalau letakkan hidung kita di dengkul umpamanya, setiap rukuk berdarah-darah tuh hidung kan, ya kan? Kalau taruh hidung kita di ubun-ubun, nggak bisa pakai peci loh, nggak bisa bernafas, nggak bisa pakai jilbab. Subhanallah ya. Ini semua. Jadi ada tiga sisi ya kalau kita pelajari lutfullah. Pertama dari si tadbir, ya, bagaimana Allah mengatur iradah, ya, idara, bagaimana Allah Ta'ala menghendaki sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala itu memperlihatkan kedermawanannya. Innahu Ta'ala jawadun, sangat luar biasa. Kemudian adlun, adil. Nah, ini semua terlihat dalam Allahu latifun bi ibadihi. Lalu apa yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita laksanakan ketika kita memahami Allah sangat latif? Kita harus juga ya berperilaku baik kepada manusia, khususnya di dalam mengajak mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak mereka kembali kepada Allah. Enggak bisa dengan kekerasan. Enggak bisa. Itu bukan pencerminan sifat Allah Ta'ala. Kekerasan dalam pengertian di sini sunnatullah. Perang itu jangan dikira kekerasan, nggak boleh perang. Kalau kita diperangin orang, ya perang lagi, itu persoalan lain kan. Jangan difahami pula kalau itu nggak ada perang dong dalam Islam. Ada, tapi dengan aturan yang sangat ketat. Dalam menyampaikan hidayah kepada manusia, dalam mengajak manusia untuk mencapai kebahagiaan akhirat,
itu harus kita dengan lutf bin nas. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu maha pemaaf, maha penyayang kepada umatnya. Enggak boleh pendendam. Ya. Enggak boleh ta'assub. Di sini kata min ghairi ta'assub wa khisam, tidak boleh bermusuh-musuhan. Nah, ini yang terjadi nih. Belum bisa kita amalkan sifat-sifat ini kan. Bermusuh-musuhan. Kemudian nama Allah yang berikutnya Al-Khabir. Al-Khabir. Wa huwa alladhi la ta'zubu anhu al-akhbarul batinah. Al-Khabir yaitu yang tidak tersembunyi baginya kabar-kabar yang tersembunyi, yang batin. Contoh bahasa hati kita, itu batin kan? Bagi Allah tersembunyi enggak? Tidak. Niat fikiran kita, saya lagi mau begini nih, mikir. Khawatir. Ya. Angan-angan. Bisikan-bisikan pikiran dan hati kita, enggak ada yang tersembunyi. Itu ya salah satu yang tersembunyi. Yang kedua, tersembunyi di dalam tanah umpamanya. Makanya nanti Allah bangkitkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kan tersembunyi. Oh, kalau ini di dalam tanah Allah tidak tahu lagi. Enggak, Allah maha tahu. Kalau bangkitkan nanti. Tersembunyi di langit. Ya. Makanya la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samai wala fil ard. Tidak ada tersembunyi bagi Allah apa saja yang tersimpan, tersembunyi di dalam langit dan bumi, di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Wala yajri fil mulki wal malakut syai'un. Ya, tidak ada yang mengalir, yang bergerak di dalam kerajaan langit dan bumi ini suatu apapun. Wala tataharraku dzarratun, tidak ada bergerak sebesar inti atom, zarratu inti atom ya. Wala taskunu wala tattaribu nafsun, tidak ada merasa ketenangan atau merasa goncang. Wala tatma'innu, sama merasa tenang. Illa wa yakunu indahu khabruha, kecuali Allah punya kabarnya, punya ilmunya, punya pengetahuannya. Jadi kalau kita merasa sedih, ya, lalu dipura-purakan bahagia, wajah kita bisa aja, tapi hati kita Allah tahu, ya kan? Atau kebalikannya, kita sebenarnya bahagia, pura-pura sedih, Allah tahu. Jadi nggak perlu berpura-pura kita dalam hidup. Ya, untuk siapa kita berpura-pura dalam hidup ini? Ya. Allah tahu semuanya. Wa huwa bima'nal alim. Oleh karena itu al-khabir ini juga maknanya al-alim. Ada bagian al-alim di makna al-khabir. Jadi al-alim al-khabir jangan dikira sama, enggak sama, ya kan? Cuman al-alim ada di dalam al-khabir itu ada unsur al-alim. Kenapa? Walakinnal ilma idza udhifa ila al-khafaya al-batina summiya khibratan. Ilmu apabila diidhafatkan, apabila disandarkan kepada yang tersembunyi-tersembunyi, yang tertutup-tertutup, maka dinamakan khibrah, memahami. Wa yusamma sahibuha khabiran, dinamakan yang memiliki sifat itu khabir. Jadi Allahu khabir. Makanya dalam Quran banyak kan, innallaha khabirum bima ta'malun. Ta'malun itu di sini apa? Kita buat sembunyi-sembunyi. Allah tahu apa saja yang kamu lakukan sembunyi. Gitu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada yang tertutup di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, apapun.
Oleh karena itu, marilah kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada yang tersembunyi. Makanya orang munafik itu salah satu kelemahannya apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Makanya Allah jawab, "Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Mereka ingin mencoba menipu Allah dan orang beriman. Ya, ini kita mungkin nggak kebayang kita sifat itu ada ya dalam diri seseorang ya. Bagaimana pula cara menipu Allah gitu lah. Nggak kebayang kan? Tapi itu yang dilakukan oleh orang munafik Yahudi Madinah. Bagaimana cara dia ingin menipu Allah? Ya, bukan hanya kepada Rasulullah, bukan hanya kepada orang beriman, tapi mereka juga menipu Allah Ta'ala, ingin menipu Allah Ta'ala. Ya, salah satu contohnya, ya kan, dia sebenarnya sanggup sholat, sehat, tahu waktu masuk, tapi dia nggak mau dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Nah, itu nipu Allah namanya itu. Karena yang manggil sholat itu bukan orang kan, bukan manusia. Nyuruh sholat siapa? Allah Ta'ala. Manusia muazzin itu hanya mengingatkan akan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, alladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jawab itu panggilan Allah dan Rasulnya. Jadi yang memanggil kita sesungguhnya bukanlah muadzin salat itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Muadzin itu kan sampaikan. Nah, ketika muadzin, kita dengar muadzin, kita tahu waktu sudah masuk, kita sehat, kita segala, terus kita nggak bergerak, dan artinya dan kita masih punya alasan-alasan, masih kerja, masih transaksi, masih tanggung, masih, kamu gitu kan, masih begini, berarti apa? Secara tidak langsung ingin mencoba menipu. Padahal Allah tahu kita tidak ada uzur. Untuk apa kita berpura-pura ada uzur, ada alasan syar'i, uzur syar'i. Nah, itu salah satu di antara contoh. Makanya perlu kita pelajari sifat-sifat kemunafikan dalam Al-Quran. Orang munafik itu sampai ngarang-ngarang. Qala inna buyutana, qalu, mereka berkata inna buyutana aurah, rumah kami aurat ya Rasulullah. Kalau kamu ikut berperang nanti wanita-wanita yang di rumah kami siapa yang jaga? Memang ketika Allah dan Rasul suruh perang nggak tahu Rasulullah dan Allah bahwa di rumahnya ada wanita apa? Tahu kan? Itu sampai mengarang-arang cerita-cerita kan? Ini ciri-ciri ingin menipu Allah Ta'ala. Pergi diajak perang Tabuk, ya Rasulullah, dia bilang apa? Di sana wanitanya cantik-cantik, matanya biru, rambutnya pirang, nanti takut tergoda kami. Hebat benar ya, kalau kita mungkin hebat, nanti top nanti kan. Ketika Allah suruh perang, apa nggak tahu Allah di sana ada wanita-wanita cantik itu? Tahu, Allah Maha tahu karena Allah pencipta mereka. Rasulullah pada Rasulullah nggak tahu, Rasulullah tahu cerita bangsa-bangsa. Rasulullah Allah yang mewahyukan pada Rasulullah tentang sifat-sifat manusia. Tahulah Rasulullah. Tapi mereka pandai kan, ngarang-ngarang. Di sana ada wanita-wanita ya Rasulullah. Maka Allah katakan, in yuriduna illa firara. Sebenarnya mereka ingin tidak ikut berjihad aja, ingin kabur, ingin ngeles. Nah itu ya, kalau kita ngeles dengan tidak ada uzur syar'i itu sama dengan menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat-sifat ini perlu kita perangi dalam diri kita dengan al-khabir, meyakini Allah Maha al-khabir. Nah, kalau Allah sudah tahu bisikan hati kita, Allah sudah tahu ya, apa yang ada dalam pikiran kita, untuk apa lagi kita berdalil? Tanbih, hazzul abdi min dzalika an yakunu khabiran bima yajri fi alamihi wa alamuhu qalbuhu wa badanuhu wal khafaya allati yattasifu al qalbu biha min al ghish wal khiyanati wat titwaf hawla al ajilah wa idmar syarri wa izhar al khair. Jatahnya seorang hamba yang sudah memahami Allah al-khabir, hendaklah dia khabir juga, memahami juga apa yang sedang berjalan, apa yang sedang terjadi di dalam dunianya. Apa dunianya? Wa alamu qalbuhu wa badanuh. Hatinya dan badannya harus tahu dia. Jangan kita nggak nyadar hati kita seperti apa maunya, seperti apa ceritanya, kondisinya, ya kan? Wa badanuh, badan kita harus tahu kita. Ya jangan nggak nyadar, ya nggak nyadar kita pakai gelang
pakai perhiasan lebih dari 100 gram. Tahu gak maksudnya apa tuh? Agar menghindar dari zakat. Karena 83 gram disimpan setahun karena zakat, dirubah sama dia menjadi perhiasan, dipakai kemana-mana, dirampok orang. Takut diambil Allah, diambil maling, ya kan? Banyak tuh yang seperti itu kejadian-kejadian. Hatinya jangan-jangan dia nggak tahu wal khafaya allati yattasiu qalbu biha, sifat-sifat yang tersembunyi dalam hatinya. Jangan dia nggak tahu dia punya sifat penipu, ghish. Makanya ujian nipu dia, ujian. Pernah nipu ujian nih Pak ya? Ingat-ingatnya waktu kecil pernah nggak nipu? Ya nggak jawab semua berarti pernah. Saya alhamdulillah nggak pernah nipu. Dikasih juga saya nggak mau. Dikasih ini nggak mau saya. Ya. Ini mengerikan bang. Kalau udah mulai dari ujian berani nipu, ilmu ditipu. Coba lihat. Tentu dia menjadi orang penipu karena ilmunya ilmu nipu kan. Makanya koruptor itu berkembang di kita. Penjahat itu berkembang karena udah dididik dari sekolah itu. Dan sekarang gurunya lagi, guru pengawasnya yang ngajarin lagi, nunjukin. Takut nanti banyak yang nggak lulus dari sekolahnya, nanti apa namanya statusnya jadi turun. Oh, jangan sekolah di situ, SMA itu SMP itu, yang lulusnya banyak, yang nggak lulus banyak sekali. Takut, makanya gurunya disuruh sama dinasnya, boleh dinas pendidikan, kalian harus tunjukin tuh murid-murid agar nanti di sini 100% lulus 100%. Guru dinasnya digertak lagi sama Pak Bupati sama wali kotanya, kalian mau tetap di sini atau tidak, ya kan? Digertak, saya tahu cerita itu, ya kan? Makanya bupatinya suruh lagi atau wali kotanya, dinasnya menekan guru-guru pengawas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Belum jadi bupati, jadi wali kota juga nipu juga, nipu suara juga, macam-macam kan. Oh, udah Indonesia ini jadi negeri penipu. Dia kira Allah nggak tahu itu. Allahu khabir. Allah Maha tahu. Makanya kita harus tahu dalam diri kita ada nggak sifat ghish. Rasulullah SAW mengatakan laisa minna man ghashana. Ini hadis ini keluar sebab nuzulnya sederhana. Rasul pergi ke pasar kurma, terus Rasulullah punya feeling lah kan, ini orang bener kan, di atas bagus, diambil tangan masukin, dikeluarin tidak bagus. Rasulullah kata apa? Laisa minna man ghasyana. Padahal kalau kita nipu kurma, apa sih? Berapa kilo sih bisa ditipu? Dan orangnya lihat juga dalam timbangan gitu kan. Paling diambil-ambil bisa-bisa kan. Paling 10% campurannya. Kalau lebih dari itu orang udah tahu kan. Bagaimana dengan nipu ilmu kayak tadi kan? Tentu lebih dahsyat. Nah, kemudian al-khianah. Hati kita masih punya sifat khianat. Wa titwa fi haula al-ajilah. Muter-muter seputar dunia itu. Ajilah itu kehidupan yang inna haula yuhibbuna al-ajilah wa yadaruna wara'hum yawman saqila. Bagaimana orang itu, kata Rasulullah, orang-orang kafir itu sangat mencintai kehidupan dunia dan lupa pada hari akhirat. Kita mutar-mutar aja mikir tiap hari, mikirin nasi, mikirin ini, mikirin uang, mikirin ini, rumah, mikirin mobil, mikirin tiap hari mikir. Perasaan kita. Terus tahu kita itu. Kalau kita tahu Allah khabir terhadap alam semesta, ya kita paling tidak khabir terhadap diri kita. Apa yang terjadi di badan dan di hati kita, di pikiran kita. Kemudian wa idmarus syarri wa idharul khair, menyembunyikan kejahatan tapi ditampakkan seakan-akan jadi orang baik, seakan orang dermawan, orang baik. Wa tajammul bi izharil ikhlas ma'al iflas an, berupaya menghias diri dengan penampilan ikhlas padahal sebenarnya orang yang iflas, orang yang bangkrut. Dia kan menampak-nampakkan tampilan diri sebagai seorang ikhlas. Fala ya'rifuha illa dzu khibratin balighah. Ini tidak akan diketahui kecuali orang yang punya khibrah. Jadi hendaklah kita kenal diri kita, jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Harus kita kenal siapa kita sebenarnya. Ada enggak sifat-sifat buruk masih ada dalam diri kita sembunyikan, seperti pura-pura ikhlas, pura-pura orang yang tawadhu, pura-pura orang yang paling zuhud.
Makanya kadang-kadang kita nggak bisa lihat satu tampilan saja ya kalau menilai manusia itu atau menilai diri kita, nilailah secara utuh di segala sisi kehidupan. Banyak orang yang saya lihat zuhud pakaian, ya kan? Pakaian zuhud biasa-biasa aja, tapi di yang lain cinta dunianya luar biasa. Mobilnya 5, rumah di mana-mana gitu kan, ya kan? Luar biasa. Jangan sampai kita tertipu, karena ini berbahaya. Qad khabara nafsahu wa ma rasaha. Kenapa? Karena dia yang tahu dirinya, dia yang mempraktekkan dirinya. Wa arafa makraha. Harusnya tahu dia bagaimana makar dirinya. Makar syahwat. Inna nafsala ammaratun bisu. Bagaimana syahwat dan diri kita selalu mendorong untuk berbuat jahat, dosa. Wa talbisaha. Bagaimana membuat talbis, memutarbalikkan. Wa khid'aha, menipunya. Fahazirha. Hendaklah kita berhati-hati, wa tusyammir li mu'adati, dan hendaklah menyingsingkan lengan baju untuk melawannya. Sifat-sifat itu harus dilawan. Jangan dibiarkan dia bersemayam dan berkembang dalam diri. Makanya perlu ada tazkiyatun nafs, ya kan? Perlu ada tazkiyatun nafs sehingga diri kita menjadi wadah kebaikan, sifat-sifat yang baik, dan bukan menjadi wadah sifat-sifat yang buruk. Wa akhdhul hazri minha, berhati-hati kita terhadap diri kita. Fadzalika minal ibad. Nah, orang yang seperti itu jadirun bi an yusamma khabiran. Dia dinamakan seorang yang khabir. Jadi khabir yang dalam konteks kita ini bukan orang yang menguasai ilmu-ilmu segala-galanya, menguasai ilmu alam, menguasai ilmu duniawi, bukan ya. Kalau bahasa Arab itu khabir juga namanya. Tapi bukanlah khabir yang masuk di sini. Khabir di sini adalah khabir terhadap diri sendiri. Karena Allah Maha khabir terhadap hambanya dan makhluknya. Kita dituntut untuk khabir terhadap diri kita sendiri, baik yang zahir maupun yang batin. Yang zahir umpamanya, ya sadarlah kita apa yang kita nampakkan dalam diri kita haruslah sesuai dengan yang batinnya. Kalau tidak, kita belum faham atau mungkin kita tertipu diri. Makanya dalam Al-Quran banyak dikatakan al-ghurur. Ghurur apa? Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tertipu. Menipu, tertipu. Karena ada yang menipu, ada yang tertipu. Ada tipuan. Ya, yang menipu itu dunia, yang tertipu kita. Ya, tipuannya berbentuk apa? Membolak-balikkan hakikat. Seakan-akan dunia inilah surga. Ya kan? Padahal dunia ini sebenarnya numpang lewat. Kalau surga nggak akan habis-habis dong. Kalau surga berarti kita nikmat semua hidup. Berarti buktinya kan nggak nikmat semua hidup kita. Lebih banyak sengsaranya daripada nikmatnya kan? Nah, ini fakta bahwa dunia ini bukan surga. Seakan-akan dunia ini abadi, makanya kita 24 jam cari duit, cari harta. Padahal apa yang kita bawa nanti ya tidak pernah dipersiapkan. Makanya kalau kita jujur ya pada diri kita, kalau kita jujur, mari kita berhitung berapa lama sih kita hidup di dunia ini dan berapa nikmat yang bisa kita pakai dan kita nikmati. Carilah. Maka Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Maka itu ayatnya kan begitu tuh, tentang Qarun itu. Jadi kita harus jujur menghitung dong. Oh, saya makan sepiring sehari, 3 kali sehari itu cuma 3 piring, 1 potong doang, berarti 3 potong sehari. Cobalah dijumlahin. Kalau kita mau jujur, cari. Tapi akhirat gimana cara nyarinya? Akhirat yang tidak ada batas waktu dan tidak ada batas limitasi fasilitas, berarti kita harus, kalau kita jumlahkan waktu 99,9% hidup kita ini untuk akhirat. Baru kita jujur namanya. Ini enggak kerja untuk cari duit 6 hari, 5 hari, seminggu. Minimal 8 jam kerjaan saja, 2 jam berangkat, 2 jam pulang, dan 4 jam, dan 12 jam. Capeknya, lemesnya, efeknya, stresnya, berapa jam pula itu. Tapi pas ngajian dari Sabtu nggak bisa, karena saya jadwal itu jadwal meeting saya, ini jadwal ini saya, jadwal, wah udah, ya kan? Ya udah nggak hari Sabtu, hari Minggu nggak juga ternyata. Ada jadwal keluarga saya begini-gini. Hari Senin nggak bisa diganggu gugat lagi udah. Kalau udah masuk Senin, ya paling bisa cuma Sabtu atau Minggu. Kira-kira adil sih nggak sih ini kira?
Kira-kira kita nggak adil lah. Ya kalau adil itu cara ngitungnya harus fair kayak tadi kan. 60 tahun di dunia, ya kan? Bandingkan dengan akhiratnya abadi, wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, harus begitu juga ikhtiarnya dong. Ya kan? Kenapa? Karena ya saya kadang-kadang ya kesal juga ya. Ustadz bagaimana nih gini. Ya udah ikut ngaji dari Sabtu. Oh nggak bisa, itu hari-hari ini saya itu. Cuma kayak Yahudi aja ente. Hari Sabtu itu banyak ikannya. Ya kan, hari ikannya hari banyak itu kan. Nah, ikannya banyak, gangguannya. Hari Minggu istirahat karena nggak ada ikan. Ya kan? Hari Senin cuma sedikit ikannya, kerjanya banyak, ngejarnya banyak kan. Nah ini yang kadang-kadang berarti itu mencerminkan kita belum tahu diri kita, belum khabir terhadap diri kita. Diri kita ini, jamaah sekalian, kalau kita khabir, pasti kita isi dia sesuai kebutuhannya. Yang jelas dalam diri kita ada yang disebut dengan faktor zahir, ya kan? Kita perlu makan, kita perlu pakaian, itu nggak bisa kita hindari, memang itu faktor. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan faktor batin. Batin itu ada dua, ada akal, ada hati, ya kan? Akal ini makanannya apa? Ilmu makanannya. Kalau kita nggak kasih, makanya banyak orang yang jongkok akalnya. Kenapa? Nggak pernah kasih makan. Kalau diajak mikir, nggak usah lah, itu berat-berat, nggak usah berat-berat. Apanya yang berat? Orang beriman begini sifatnya, orang yang kafir begini sifat. Apa yang berat? Nggak ada yang berat kan? Tapi udah nggak nyambung tuh udah. Mana? Udah ibarat pisau ini udah nggak pernah diasah. Ketajamannya udah habis, udah mandul, tumpul. Hah? Ya ini kan susah lah kan? Padahal akal ini perlu makan. Makanannya adalah ilmu. Ilmu yang terbaik makan Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada lagi yang lain. Karena situ ada semuanya. Bukan berarti nggak boleh baca ilmu yang lain. Boleh aja, nggak masalah. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang yang tidak mau ngasih makan badannya akan kurus, badannya akan sakit, bisa mati. Orang yang nggak ngasih makan akalnya bisa kurus, bisa sakit, bisa mati. Kemudian ada yang disebut dengan qalb atau ruh. Itu makanannya keimanan, keyakinan kepada Allah Ta'ala. Nah, ulama sudah menjelaskan, keimanan ini akan subur, keimanan itu akan tumbuh berkembang jika dikembangkan ilmu dan ibadah. Ilmu dan kalau ilmu nggak berkembang, ibadah nggak kurang, ibadah pas-pasan, ya susah lah hidup. Apalagi makan syubhat pula lagi kan, haram lagi kan, semakin nggak nendang lah itu istilahnya ya enggak. Orang kita kalau makan gini nggak nendang, enak aja ngomong kalau soal perut nggak nendang. Coba ke soal akal, ilmu, harusnya ini nggak nendang saya nih. Kalau disuruh-suruh hanya bahagia, semoga ini nggak nendang saya nih, ya kan? Saya maunya Qur'annya mana, ayatnya, hadisnya mana, gitu baru nendang ilmunya kan. Begitu juga masalah roh. Kalau hanya soal salat fardu aja, anak SD juga bisa salat fardu aja kan. Jadi mana sunnahnya? Kalau soal zakat doang, ya memang kewajiban. Mana infaknya? Ya kan? Mana ibadah-ibadah lainnya? Nah ini yang ini sebagai akibat dari kita mengetahui Allah khabir. Allah mengetahui yang batin sekalipun, di mana saja, dalam pikiran kita. Nah, kita juga harus tahu kondisi diri kita, baik yang zahir, apalagi yang batin. Pemalas semuanya itu sifat batin dalam diri. Oh, kita nggak akan pernah, kita kan manusia juga malas. Iya, makanya Rasulullah ngajarin kita agar kita berdoa untuk tidak malas. Tapi kalau malas yang mendominasi kehidupan kita, itu sangat berbahaya. Ya kan? Kalau boleh ditoleransi, berapa persen sih boleh toleransi malas? Coba, toleransi malas berapa persen sih? Yang nggak mempengaruhi lah terhadap tidak buat diri kita parah. Saya lihat nggak boleh lebih dari 5%. Ya, ini saya ceritakan rahasia nih. Dulu saya paling malas baca Quran waktu kecil itu, baca Quran, belajar agama itu paling malas dulu. Kemudian, kita bagaimana cerita?
Allah giring terus sekolah agama kan, nggak bisa masuk umum, pengen masuk umum nggak bisa karena gini-gini macam-macam. Sampai baru saya nyadar, gini. Tapi masih malas, sholat masih malas, ini masih malas. Nah setelah saya baca-baca ternyata doa-doanya ada, ya kan? Ada doa pagi, doa sore, ya kan? Nah, di antara doa itu apa? Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan. Alhamdulillah, hilang tuh malas itu. Jadi ternyata memang setiap penyakit itu ada obat. Malas tuh nggak bisa ilmu obatnya, nggak bisa. Diajarin terus orang dia malas mau gimana? Nggak bisa. Salah satu obat malas itu yang paling ampuh itu doa itu. Tapi kita sendiri yang berdoa. Jangan, Ustaz doain saya agar nggak malas. Ya kalau ente sendirinya pemalas, gimana mau kita mau doain? Nah makanya coba kita malas ibadah, malas baca Quran. Dulu baca Quran sehalaman sehari itu, kayaknya buran banget gitu ya. Kenapa? Malas. Bukan karena nggak bisa baca. Apalagi udah malas bacanya terbata-bata pula lagi. Ya sudah, wassalam itu. Nah makanya berdoa kita kepada Allah agar jadi sifat-sifat yang batin ini, ya sifat-sifat buruk yang batin ini bisa selesai dengan doa. Allahumma na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari nifaq. Ya, harus kita berdoa. Allahumma na'udzubika minar riya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari riya. Jadi kita basmi, tapi dengan syarat kita tahu dulu penyakit-penyakit buruk yang ada dalam diri kita. Kita pemalas, kita pesimis, ya kan? Kita kurang semangat, kita segala macam, kita nifak, kita riya. Tahu dulu tuh, kita ghish. Sering dalam pikiran tuh timbul ide-ide penipuan. Nah itu dengan berdoa insya Allah bisa selesai. Kenapa? Karena Allah khabir. Minta kepada yang khabir. Nanti juga akan dia kabarkan apa yang ada dalam diri kita. Maka doa-doa Rasulullah ajaran, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukri. Kita nggak ada yang nggak tahu kan bahwa zikir kepada Allah, syukur kepada Allah satu keharusan, kebutuhan. Nggak ada yang nggak tahu, tapi prakteknya. Makanya minta doa Allahumma inni ala zikrika wa syukri wa husni wa asbida dan seterusnya. Demikian ya mas rahimakumullah. Nanti akan kita sambung lagi dengan Al-Halim. Nah ini semakin terasa lagi nih Allah ini dalam kehidupan kita dengan membaca nama dan sifatnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina 'allimna